Salam, perkenalkan nama saya Marto Rondo dengan NIM 25320296. Di sini saya akan membuat video UAS tentang pendidikan agama Kristen. Baik, soal yang pertama, jelaskan dengan lengkap mengenai peta sukses seorang mahasiswa PJK menurut Alkitab. Seorang mahasiswa harus mengenal Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dari mengenal Tuhan, mahasiswa dapat menemukan keling, potensi diri, identitas, tujuan hidup, dan alasan penciptaannya. PJK mengikuti proses yaitu 3T: taat, tekun, dan tanggung jawab. Soal yang kedua, jelaskan mengenai konsep imago Dei dan hubungan dengan perilaku Anda sebagai mahasiswa dan calon guru, pelatih, dan lainnya. Konsep imago Dei yang diartikan sebagai gambar dan rupa Allah. Gambar menghasilkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak seperti Allah Bapa. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang rupa sama seperti keserupaan atau kualitas dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Keserupaan ini harus manusia kejar, karena ini adalah tanggung jawab kita. Inilah yang disebut mengerjakan keselamatan. Dalam mengerjakan keselamatan itu, Allah memberi keselamatan itu, memberi kelengkapan untuk kita, firman Roh Kudus dan peristiwa. Adam dan Hawa ingin mendapatkan ini secara instan, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Soal yang ketiga, pergumulan paling berat dari Yesus adalah melawan keinginannya. Tertulis dalam Alkitab, ada 4 kali iblis berusaha menggagalkan Yesus untuk tidak mati di kayu salib. Jelaskan lengkap bersama dengan ayat-ayatnya. Selama Yesus hidup, ia berjuang melawan keinginannya yang bisa membuat Yesus memberontak kepada Bapaknya. Tercatat ada 4 kali Yesus ada dalam situasi di mana dia harus mengikuti keinginannya atau tetap tunduk kepada Bapaknya. Yang pertama ketika dicobai di padang gurun. Dalam Lukas pasal 1 ayat 13, Yesus lalu berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Yang kedua, iblis memakai Petrus. Dalam Matius pasal 16 ayat 21-23, sini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Karena membela Yesus, tetapi ternyata Petrus dipakai iblis untuk menggagalkan misi Yesus untuk mati dan menyelamatkan dunia. Yesus tidak berbuai dengan pembelaan Petrus. Yesus tetap menjaga keinginannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan. Yang ketiga, di Taman Getsemani. Dalam Matius pasal 26 ayat 36-46, Yesus sempat memberi penawaran kepada Bapa, "Jikalau boleh, kalau bisa, Yesus tidak meminum cawan penderitaan itu atau menderita dan mati di kayu salib." Yesus bisa saja menolak untuk menderita. Yesus nyaris tidak mau, tetapi pada akhirnya Yesus tetap
memilih penderita dengan berkata, biar kehendak Bapa yang terjadi. Yesus tidak mengikuti keinginan dan kehendaknya. Yesus tetap tunduk kepada kehendak Allah Bapa. Iblis berusaha untuk mempengaruhi Yesus supaya tidak menderita sampai di kayu salib. Yang keempat, Yesus tidak membela diri dan meminta bantuan. Dalam Matius pasal 26 ayat 51 sampai 54 berkata, dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunuskan pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ataupun kusangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah aku digenapi yang tertulis dalam Alkitab suci yang menyatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Sang kamu aku ini penyamun. Maka kamu datang melengkap dengan pedangnya dan petung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Soal yang keempat, keselamatan adalah kembalinya kepada rancangan semula. Dan apa yang dikembalikan kepada rancangan semula? Jelaskan. Keselamatan adalah kembalinya kepada rancangan yang semula, yakni memiliki pikiran perasaan sama seperti Yesus. Pikiran dan perasaan menghasilkan kehendak menghasilkan pendapat, dan bertindak menghasilkan bahasa, tindakan. Bertindak menghasilkan kebiasaan menghasilkan gaya hidup, kebiasaan dan gaya hidup menghasilkan budaya atau kultur. Keselamatan dikembalikan kepada rancangan semula yang memiliki pikiran dan perasaan sama seperti Yesus. Contohnya seperti konsep imago Dei, gambar dan rupa. Yang kelima, berikan 5 hal yang positif yang Anda dapatkan selama mengikuti mata kuliah PAK untuk dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan 2 hal masukan kepada dosen mengenai proses perkuliahan. 5 hal positif selama saya mengikuti mata kuliah pendidikan agama Kristen. Yang pertama, saya lebih mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, menemukan tujuan hidup dan panggilan. Yang ketiga, penguatan karakter dan moral Kristiani. Yang keempat, saya membangun solidaritas dan komunitas yang positif. Yang kelima, selama saya mengikuti mata kuliah PAK pendidikan agama Kristen, saya lebih tahu bagaimana hidup itu penting. Dan yang 2 hal masukan kepada dosen mengenai proses perkuliahan PAK. Yang pertama, peningkatan keterlibatan mahasiswa yang lebih interaktif. Saya merasa sesi tanya jawab sangat membantu. Akan menyenangkan jika waktu diskusi kelompok ditingkatkan agar kami bisa bertukar pikiran lebih banyak mengenai materi yang diajarkan. Yang kedua, metode penyampaian materi. Pak, mohon izin memberikan masukan. Materi Bapak sangat bagus, namun saya akan lebih mudah memahaminya jika ada studi kasus atau contoh di lapangan, tidak hanya teori, agar saya bisa. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.